Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Sukacita hari ini ya Bu ya. Luar biasa. Puji Semoga Tuhan. adik-adik yang di rumah juga sukacita menyambut ibadah sekolah minggu anak hari ini. Nah, Bu Joko, Bu Fanti, Mbak Cindung. Hari ini semuanya dalam keadaan sehat, ya. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah juga sehat. Nah, itu adalah salah satu bentuk berkat Tuhan kepada kita, ya. Di masa pandemi ini kita semua masih diberi kesehatan. Nah, selain kesehatan ada apa lagi nih, Ibu Joko? Apalagi ya, berkat Tuhan begitu banyak sih ya Mbak. Banyak banget. Ya, banyak banget ternyata ya, Banyak Mbak Cinta. sekali. Iya, banyak banget berkat Tuhan. Karena adik-adik sudah merasakan berkat Tuhan, hari ini akan mulai kita akan menyanyikan pujian bersyukur sebagai bentuk bersyukur atas berkat Tuhan. Pujiannya apa ini? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya sebagai lagu pembukaan. Oke, kita lanjutkan menyanyinya dengan Bu Joko, Mbak Fanti dan Mbak Cindung. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya, adik-adik, kita akan masuk doa pembukaan. Doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Vivi. Ayo silakan adik Vivi. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau berada di tengah kami. Kami yang akan memulai sekolah minggu ini berserah kepada tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui sekolah minggu ini yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu yang menyertai kami mulai hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk doa pembukaannya yang sudah dibawain oleh Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Vivi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya Bu. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita menyanyikan sebuah pujian lagi. Judulnya Baca Kitab Suci. Semua orang pasti bisa nih nyanyinya. Adik-adik harus nyanyi bareng ya. Ayo Mbak Cindung, baca Kitab Suci. Jadi semua, ayo kita menyanyikan lagu ini dengan semangat.
Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian. Ada yang tahu tadi lagunya judulnya apa? Ada yang tahu? Ya, lagunya adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, adik-adik, karena ini hari Minggu, sudah pasti kita akan membaca kitab suci. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita akan bersama-sama membaca kitab suci bersama dengan teman kita, Mbak Indah. Yuk, silahkan membaca kitab suci. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, terima kasih Mbak Indah sudah membacakan bersama-sama dengan kita membaca Alkitab dari Mazmur 100. Terima kasih Mbak Indah. Ya, adik-adik, hari Minggu biasanya kalian pergi ke gereja, ya, pergi ke gereja bersama-sama dengan orang tua, kemudian bertemu dengan teman-teman di gereja. Tapi ibadah selama sekitar 9 minggu ini, 9 bulan atau 8 bulan lebih sedikit, kita tidak ketemu dengan teman-teman ya. Tapi tetap, walaupun tidak ketemu dengan teman-teman, ibadah sekolah minggu di online maupun di rumah itu sama. Coba adik-adik, ada yang tahu urutannya ibadah kalau di sekolah minggu biasanya itu apa? Yang pertama, ya ada pujian. Yang kedua, iya ada doa. Betul. Yang ketiga ada membaca kitab suci. Kemudian nyanyi lagi, doa lagi. Nah, sama seperti itu. Tadi kita sudah menyanyi, sudah membaca Alkitab. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Ibu Bita yang akan menceritakan tentang firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu gembala? Gembala itu apa? Atau siapa itu gembala? Ada yang tahu? Ya, gembala adalah orang yang memelihara, merawat, memberi makan hewan-hewan ternak. Ya, biasanya berupa domba atau kambing. Tadi bacaan sudah bercerita tentang gembala dan domba-dombanya. Sekarang Ibu Bita mau cerita tentang seorang gembala namanya Pak Yoyo. Nah, adik-adik, ada yang mau mendengarkan cerita tentang gembala? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya, semuanya lebih tinggi lagi. Belum semuanya nih. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan tentang gembala? Ya, saya rasa sudah semuanya angkat tangan. Kalau gitu, kalau semuanya mau mendengarkan cerita tentang gembala, silahkan adik-adik duduk manis di depan HP-nya, di depan laptopnya, di depan TV-nya, duduk yang manis, tidak berbicara dulu. Kita akan mendengarkan cerita tentang gembala. Gembala yang baik. Di suatu desa ada seorang gembala yang baik. Gembala ini bernama Yoyo.
Yoyo memiliki domba yang sangat banyak. Yoyo sangat menyayangi domba-dombanya. Suatu pagi, gembala yang baik membawa domba-dombanya turun melewati bukit. Sang gembala menuntun domba itu ke air yang tenang. Ia memastikan semua domba-dombanya dapat meminum air yang segar. Namun, ada seekor anak domba yang paling muda usianya daripada kawan yang lainnya. Kita sebut dia sebagai domba kecil. Domba kecil berkata pada dirinya sendiri, "Ah, betapa membosankan. Kita selalu pergi, makan dan minum ke tempat dan lewat jalur yang sama. Gembala yang baik itu pasti hanya malas mencari tempat baru yang lebih menyenangkan. Lagi pula, kami selalu dikekang dan diawasinya, menjengkelkan sekali. Kenapa aku harus selalu menurutinya? Dia tidak pernah membiarkan kami bebas dan menemukan kesenangan kami. Dia bukan gembala yang baik. Dia adalah gembala yang jahat dan malas." Maka domba kecil itu melarikan diri ke atas bukit. Gembala yang baik lalu menghitung dombanya. Dia sadar bahwa ada satu dombanya yang hilang, yaitu si domba kecil. "Apakah kalian melihat domba kecil?" tanya sang gembala pada kawanan. Tapi tidak ada satupun yang melihat. Domba kecil, di manakah engkau?" Sang gembala pun mencari dan terus mencari. Hatinya sedih. Ia sangat mengkhawatirkan sang domba kecil. Sementara itu, di dalam perjalanannya menemukan kebebasan, domba kecil terperosok ke dalam lembah curam. Tubuhnya penuh luka lebam. Kakinya terjerat tanaman liar. Ia tidak berdaya. Maka menyesallah domba kecil dan ketakutan bagaimana nanti ia akan selamat. Namun tiba-tiba dari sisi lereng lembah muncullah sang gembala yang baik. Sang gembala mengulurkan tangannya hendak menarik domba kecil. "Percayalah padaku, hai domba kecil, aku akan menyelamatkanmu." Domba kecil menangis. Ia tidak mengira bahwa gembala yang baik akan datang untuk mencari dan menyelamatkannya. Namun sesampainya di atas lembah, mereka dihadang kawanan serigala buas yang lapar. Gembala yang baik memeluk domba kecil. "Jangan takut, domba kecil, aku melindungimu." Gembala yang baik menghardik kawanan serigala buas itu supaya domba kecil dan domba kawanan lainnya dapat selamat. Domba kecil berkata, "Gembala yang baik, maafkan aku. Aku tidak seharusnya melarikan diri. Aku begitu egois dan juga bodoh." Gembala yang baik tersenyum sambil menjawab, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala yang datang, mereka akan meninggalkan domba-dombanya itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Nah, anak-anak, kalau domba kecil punya gembala yang baik, kita juga punya loh. Anak-anak tahu tidak siapa gembala kita? Iya betul, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sama seperti gembala yang baik itu. Tuhan Yesus juga menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menyayangi kita
selalu menolong kita, menyediakan makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan untuk kita. Karena itu, sudah seharusnya kita selalu bersyukur. Adik-adik, bacaan Mazmur yang sudah kita baca tadi juga merupakan salah satu bentuk ucapan syukur yang berupa pujian. Mazmur ini merupakan persembahan syukur atau ucapan terima kasih kepada Tuhan yang ditulis oleh penulis kepada Allah atas kebaikannya yang telah menyelamatkan umat manusia dari mara bahaya dan juga masalah setiap hari. Nah, dari Mazmur ini umat diajak untuk datang beribadah kepada Allah dengan penuh sukacita dan sorak-sorai memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dalam bacaan di Mazmur, pemazmur juga pernah menggambarkan Allah sebagai gembala dengan umat-umatnya sebagai kawanan dombanya. Nah, bukan tanpa alasan perumpamaan ini digunakan. Perumpamaan ini digunakan karena sangat pas, sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Ya, gembala itu selalu siap siaga menjaga domba-dombanya jangan sampai tersesat, dan bahkan menjaga domba-dombanya bila mendapat ancaman dari serigala yang lapar. Seperti gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya. Inilah penghayatan yang ingin diceritakan oleh pemazmur dalam pujian yang ditulis dalam Mazmur 100 tadi, yaitu betapa baiknya Tuhan bagi kita, setiap orang yang mau berlindung, percaya, dan mengikuti Tuhan. Penulis Mazmur ini mengajak adik-adik kita semua untuk mengucap syukur karena kasih setia Tuhan itu selalu ada untuk kita selama-lamanya. Jadi anak-anakku sekalian, karena Tuhan itu baik kepada kita, maka kita itu harus selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik ada yang tahu bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ayo yang tahu suaranya dijawab yang keras. Oh iya benar, berdoa. Ada lagi. Oh, memuji Tuhan. Ya, berdoa dan memuji Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita, anak-anak Tuhan, untuk mengucap syukur. Dalam lagu dan doa, kita bisa menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, semoga mulai hari ini adik-adik semua bisa merenungkan kebaikan Tuhan ya, yang adik-adik alami terutama pada masa pandemi ini. Kemudian adik-adik bisa mengucapkan syukur melalui nyanyian dan doa-doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, setelah kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, tibalah saatnya kita
wujudkan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Jangan lupa persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis persembahan sekolah minggu tanggal 22 November 2020. Oke? Sambil mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian. Ya, ku beri persembahan. Oke. Baik adik-adik, tadi adik-adik semua sudah mempersembahkan sedikit dari yang adik-adik sisihkan untuk gereja. Kemudian mari kita bawa persembahan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hari. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk menaikkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu yang dilakukan secara online di rumah kami masing-masing, sehingga ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar, tidak kurang suatu apa. Itu semua hanya karena berkat kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu ini, tidak lupa kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Tuhan telah mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Semua doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Hari yang sudah memimpin doa penutup pada hari ini. Semoga Pak Hari dan keluarga selalu sehat. Ya. Kemuliaan Raja
ya udah selesai ibadahnya ya Bu kerasa ya, Joko. Bu Gita ya. Gak kerasa. Iya. Ya, tapi tetap ya harus ingat tadi yang dibilang Bu Bita, Bu Guru, kita harus Tetap mengucap tadi? syukur. Oh iya, tetap Tidak mengucap perlu? syukur, Tidak mengeluh. tidak perlu mengeluh. Ya, baik. Ibadah hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan. Gimana? Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Dadah.